Nah, contoh misalkan untuk tadi cincin Newton, misalkan kita memiliki sebuah lensa cembung yang diam pada sebuah dataran dan di sekitarnya lah udara yang bebas debu. Jadi filmnya lah udara di sini. Dan kita papar cahaya dengan 546,07 nanometer dan jari-jari kelengguan lensa itu 20 cm, jadi R besarnya 20 cm. Berapakah jarak terang ke-10 dari pusat? Maka gunakan saja persamaan yang sudah ada. Ini jarak terangnya itu terang ke M-nya ini dengan M-nya ini, maka terang pusatnya lah M0. Maka kalau terang 10 artinya terang pertamanya lah M0, maka terang 10 berarti saat M-nya sama dengan 9, maka 9 setengah, 9 plus setengah dikalikan informasi yang ada semua. Tentu Anda ganti dulu, ini berarti informasi panjang gelombang dalam film, langsung lambda F, jadi bukan di vakum. Ini adalah lambda F. Kalau lambda vakum maka Anda perlu konversi dulu bahwa lambda F adalah lambda vakum dibagi dengan indeks bias film, maka bisa dapatkan seperti ini. Jadi sekali lagi saya tambahkan, inilah panjang gelombang dalam film, dan tentu ya ini di udara, maka karena filmnya udara maka tentu panjang gelombang ini Anda gunakan sebagai lambda F. Tidak selalu film itu adalah lapisan kaca atau lapisan minyak, tapi tergantung filmnya. Pada dalam ini tentu dalam kasus cincin Newton atau lensa misalkan cincin Newton di udara, maka filmnya adalah udara. Maka ini langsung sebagai lambda F-nya. Oke, dapatkan angka ini. Nah, sekarang sebagai penutup kuliah ini, dan semoga ini bagian paling menarik, adalah histori, karena salah satu menariknya tentang sains adalah kita belajar sejarah perubahan-perubahan yang ada dan orang-orang besar, hal besar yang disampaikannya. Sesuai namanya, tentu cincin Newton adalah Newton yang kalau bukan pertama berarti mungkin dia yang paling terkenal mempropos ini, tapi saya percaya dia yang pertama. Sepertinya mungkin saya salah, lebih harusnya ya, karena dia cukup luar biasa orang ini, Newton, Isaac Newton. Ingat bahwa Newton itu adalah orang yang proponen atau orang yang mempropos teori bahwa cahaya itu adalah partikel. Oke. Dan kita tahu sebelum era kuantum atau bahkan pada kuantum sendiri, cahaya itu menjadi dualisme, yaitu apakah dia partikel atau gelombang. Saya tergantung daripada bagaimana kita mentrinya. Tapi pada zaman sebelum teori kuantum, para orang-orang besar atau ilmuwan itu masih berganti-ganti, kadang dianggap sebagai partikel, kadang sebagai gelombang. Nah, kita tahu bahwa untuk mendapatkan penjelasan tentang cincin Newton, kita harus memperlakukan cahaya sebagai gelombang. Oke. Dan Newton sendiri yang mempopulerkan cincin Newton, karena makanya namanya cincin Newton, dan salah satu tujuannya adalah untuk bisa memverifikasi sebaik apa lensa kita. Karena jika ada deformasi lensa, yang artinya dari lensa yang sempurna menjadi lensa yang tidak begitu baik, maka dapat ketahuan dari pola terang gelap yang dihasilkan. Jika pola tersebut tidak berupa lingkaran yang cukup baik, maka kita bisa katakan lensa kita tidak begitu baik, ada deformasi di situ yang menghasilkan pola tidak begitu lingkaran. Tapi ketika kita dapatkan pola lingkaran yang baik, maka bisa kita katakan lensa kita punya kualitas yang sangat baik. Nah, itu semua kita bisa pahami dengan gambaran bahwa cahaya sebagai gelombang. Tapi Newton adalah seorang proponen atau pendukung teori cahaya sebagai partikel. Nah, mungkin pada saat itu karena dia tidak memiliki atau tidak begitu suka gambaran cahaya sebagai gelombang, atau memang pada saat itu dia tidak sempat untuk menelaah lebih jauh, tapi dia hanya bisa mempopulerkan cincin Newton dalam sampai pada aspek practical use-nya. Jadi karena gunanya apa, dan setelah itu mungkin dia tinggalkan. Itu bahwa seiring jalannya waktu, cahaya kemudian dianggap sebagai gelombang dengan teori Maxwell. Oke, persamaan gelombang Maxwell. Kemudian lagi Einstein mengganggu kemarin itu lagi bahwa cahaya itu adalah partikel, dan dia tunjukkan itu dalam teori efek fotolistriknya. Oke, Anda tahu dari kuliah fisika modern bahwa untuk memahami efek fotolistrik kita anggap cahaya sebagai partikel yang terkenal sebagai foton. Dan dalam teori kuantum lah kita bisa pandang bahwa cahaya lah partikel kuantum, dan kuantum partikel itu bisa anggap sebagai gelombang dan juga sebagai partikel, tergantung daripada sudut pandang apa yang kita gunakan. Jadi kuantum partikel lah dia memiliki baik sifat gelombang dan sifat partikel. Ini saya gunakan seorang nobelis fisika dan terkenal dengan efek teori
kuantum untuk cahayanya, Richard Philip Feynman, untuk mewakili gambaran kuantum. Oke. Nah, itu kuliah kita untuk hari ini. Semoga cukup menarik. Dan untuk menguji seberapa baik Anda memahami materi yang telah disampaikan, ada 2 soal untuk versi ini. Yang pertama adalah terkait teori cincin Newton. Jadi informasinya adalah cahaya panjang gelombangnya adalah ini di vakum. Kemudian bayangkan lensa Anda itu memiliki kelengkungan sekian dan Anda tempatkan di dalam udara. Jadi mirip seperti problem yang ini tadi, oke. Namun informasi yang Anda miliki adalah Anda dapati cincin terang ke-20-nya itu berjarak 1 cm dari pusat. Jadi ini M, berarti kalau Anda gunakan tadi persamaan untuk M-nya dari 0, maka ini M ke 19. Ini XM-nya cm. Maka ditanyakan berapakah jari-jari kelengkungan lensa yang Anda gunakan. Soal pertama harusnya ini cukup trivial. Nah, yang kedua, jika Anda meninjau kasus cincin ke M yang dimana M-nya bilang besar, misalkan 100 atau 1000 kalau bisa misalkan, maka buktikan bahwa jika M sangat besar maka persamaan ini dapat Anda terima atau Anda buktikan. Oke, ini lebih ke pembuktian persamaan, ini lebih kepada practical calculation. Oke, itu dulu kuliah kita hari ini. Semoga kita semua sehat dan selamat berpuasa untuk Anda yang melaksanakannya. Terima kasih, selamat sore.